Ini Ponorogo. Warok gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama. Air jernih tertuang dalam gelas menjadi obat. Air mengalir adalah tirta keabadian. Ini adalah Ponorogo. Sederet gunung, sejuta budaya. Udara siang menerbus padepokan, tempat santri mengaji di Kademangan Merah. Sementara di pendopo Kademangan, kedua tokoh yakni Ki Ageng Mirah dan Ki Honggolono diam 1000 kata. Hanya angin sepoi yang menjadi irama hati. Tak berselang lama, Ki Ageng Mirah menatap kepada Ki Ageng Honggolono. Kakang Gulan, untuk sementara sekecapkan dulu saya tak ke belakang menemui putri saya Mirah. Bagaimana jawaban putri saya nanti akan saya sampaikan kepada Kakang Gulan. Kalau begitu maksud Adi Mirah, saya hanya berserah di. Saya yakin Adi Mirah lebih tahu apa yang diinginkan putri panjenengan. Monggo-monggo di panjenengan rembuk dulu. Saya tak menanti di pendopo ini. Matur suwun Kakang Gulan. Tidak berselang lama, Ki Ageng Mirah pun keluar kembali ke pendopo untuk menemui Ki Ageng Honggolono. Ki Ageng Honggolono menatap tajam kepada Ki Ageng Mirah, ingin segera mengetahui bagaimana jawaban dari putrinya tentang lamarannya untuk menikah dengan putranya si Joko Lancur. Ki Ageng Mirah duduk sembari menundukkan kepala, kemudian menghela nafas panjang. Lalu ia menatap kepada Ki Ageng Honggolono. Ia kemudian menyampaikan apa yang menjadi permintaan dari Siti Amirah putrinya terhadap lamaran Joko Lancur, putranya Ki Ageng Honggolono. Memang, diakui atau tidak diakui, sebetulnya Ki Ageng Mirah pun berat menerima lamaran Joko Lancur tersebut. Namun, ia juga tidak berani menolak, sebab kesaktian Gulan sudah terkenal sampai keluar Kademangan. Sebab Joko Lancur diketahui dia pemuda yang sombong dan juga senang berjudi sabung ayam. Namun kalau sampai dia menolak lamaran dari Ki Ageng Honggolono, tentu membuat murka Ki Ageng Honggolono yang sakti mandraguna itu. Dan Ki Ageng Mirah merasakan bagaimana kalau lamaran itu ditolak, tentu merasa wirang Ki Ageng Honggolono. Maka dari itu, ia harus pandai-pandai mencari alasan tentang semua ini. Saya mohon maaf sekali, Kakang. Bukan berarti saya menolak lamaran Kakang Honggolono.
Akan tetapi putri saya, Siti Amirah, memiliki panyuwunan atau bebono dari temanten kakung. Dia di Mirah. Apa yang diminta dari Amirah? Coba sebutkan di. Saya mes putri itu. Ki Ageng Mirah menghela nafas panjang, kemudian menceritakan apa yang diinginkan Amirah sebagai bebono untuk pernikahannya ini. Sedulurku sekalian, sebelum sedulur melanjutkan untuk mendengarkan dan menyimak narasi tentang bebono dari Mirah ini, saya berharap sedulur memberikan dukungan kepada channel ini agar bisa berkembang, yaitu dengan mengerjakan pekerjaan yang mudah, menekan tombol subscribe, menekan tombol like, dan juga menulis komentar atau minimal absen kehadiran. Bebono untuk temanten putri dari temanten laki-laki yang diinginkan Siti Amirah memang sangat sulit untuk diwujudkan bagi masyarakat awam. Tetapi tentunya semua itu tidak bagi Ki Honggolono, Temanggolan yang kondang dan kesaktiannya. Yang diinginkan Siti Amirah adalah satu, lumbung yang penuh dengan padi, dan satu lumbung lagi penuh dengan kedelai, yang semua itu harus berjalan sendiri dari Nggolan ke Mirah, diiringi dengan lesung dan alu sekaligus. Permintaan Siti Amirah selanjutnya adalah ngelepi sawah Mirah cukup sajroning sewengi, atau mengairi sawah Mirah dalam satu malam. Ki Ageng Honggolono menatap tajam kepada Ki Ageng Mirah. Entah tatapan bagaimana, namun tidak nampak marah kepada Ki Ageng Mirah. Ia hanya mengepalkan tangannya sejenak, kemudian berkata, adikku Mirah, tentu semua akan saya wujudkan. Saya akan berusaha. Lihat saja di nanti malam, sawah di seluruh Kademangan Mirah ini sudah teraliri air, dan besoknya lumbung padi, lumbung kedelai lengkap dengan lesung dan alu akan datang ke Mirah, diarak oleh para pengiring temanten putra. Saya mohon pamit di. Melihat semua itu, Ki Ageng Mirah hanya bisa menghela nafas panjang. Ia kemudian bangkit dari duduknya untuk mengantarkan Ki Ageng Honggolono hingga ke pagar depan halaman rumah atau pendopo Kademangan. Tak lupa Ki Ageng Mirah berdoa semoga Ki Ageng Honggolono selamat dalam perjalanan. Tidak diceritakan bagaimana perjalanan Ki Ageng Honggolono ke Mirah pulang ke Nggolan. Akan tetapi, di waktu sore
Ki Ageng Honggolono telah sampai di pendopo Kademangan Gulan. Joko Lancur putranya tidak sabar ingin mengetahui kabar bagaimana lamarannya ditolak atau diterima oleh Ki Ageng Mira. Sebab Joko Lancur mengerti bapaknya Ki Ageng Honggolono dan juga Ki Ageng Mira pernah mengalami selisih pendapat yang berkepanjangan. Akan tetapi, tentunya kebijaksanaan dari Ki Ageng Honggolono dan juga Ki Ageng Mira untuk putra-putrinya lebih diutamakan. Lalu Ki Ageng Honggolono menatap kepada Joko Lancur dan menceritakan keinginan Siti Amirah dengan bebono-bebono yang harus diwujudkan dalam pernikahan nanti. Lalu bagaimana, Mak? Semak akan mewujudkannya. Yo, diikhtiari tongger. Wong kurang ngono kuwi gampang kanggo semakmu iki. Matur suwun Semak. Waktu menjelang senja, Ki Ageng Honggolono pun kemudian mandi keramas di dekat sumur